Ini judul makalahnya taklid, ittiba, ijtihad, dan talfiq. Kalau buat makalah itu, yang pertama diperhatikan adalah referensinya gitu ya. Ini disebut Wahab Juheli, arti ijtihad menurut Wahab Juheli. Ini di buku siapa diambil? Jangan diambil di Google. Kalau di Google nanti nggak sah. Ini makalah ini harusnya harus diperbaiki nih. Nah ini parah ini, daftar pustakanya nggak jelas nih. Ini daftar pustakanya bisa-bisa punya anak SMA ya. Atau anak aliyah ini kan. Makalahnya masih copas-copas gitu nih. Yang pertama dilihat referensinya ya, kalau kita buat makalah. Yang kedua, ya ketokohannya. Kayak ini kan ada tokoh beneran. Bahwa Juheli, Al-Ghazali memang ahli usul fikih. Ya. Yang ketiga yang perlu dilihat lagi adalah isi makalahnya ini. Nah, ini pengertian ijtihad. Setelah diartikan, dibuat contohnya. Contoh ijtihad misalnya. Contoh ijtihad itu apa? Imam Syafi'i berijtihad bahwa warisan itu warisan, misalnya bahwa ahli waris tidak boleh menerima wasiat setelah turun, walaupun ada ayat yang mengatakan perintah wasiat kepada ahli waris, tetapi sudah dinasakh hadis ahad misalnya, la wasiat ahli waris, tidak ada wasiat pada ahli waris ya. Padahal dalam Al-Quran intahraka khaironil wasiyata lil walidain, jika kamu mau meninggal adalah kalian berwasiat gitu kan. Nah, tetapi Imam Syafi'i berijtihad. Jadi dibuat contohnya, ijtihad itu apa gitu ya. Jangan nggak dibuat contohnya. Apalagi kalian kan jurusannya bukan jurusan apa, bukan jurusan syariah, jurusannya kan jurusan pustaka. Kalau nggak ada contohnya, maka semakin tidak bisa dipahami nanti sama kawan-kawannya ya. Makin bingung kawannya nanti. Kalau nggak ada contohnya, kawan-kawannya nanti makin bingung. Maka setiap masalah dikasih contoh. Ijtihad, termasuk ittiba. Contoh ittiba itu apa? Nah, ini belum ada juga kan? Hanya berkutat pada definisinya aja. Definisinya apa? Masih berkutat di situ aja. Harusnya dibuat contohnya. Contoh ittiba itu apa? Contoh taklid apa? Kalau taklid itu mengikuti sesuatu, bukan tidak ada dalilnya seperti pertanyaan tadi. Taklid itu kita mengikuti pendapat ulama, tapi nggak tahu kita dalilnya gitu. Ya. Kita hanya ngikutin saja, dalilnya kita nggak tahu. Awam, dia nggak tahu tentang agama, boleh bertaklid kepada imam mazhab, ulama-ulama yang ahli. Ya. Tapi kalau kita sudah belajar agama, apalagi orang-orang syariah misalnya, nggak boleh bertaklid. Dia harus tahu dalilnya. Nah, kalau kita mengikuti pendapat ulama, tahu kita dalilnya, itu disebut dengan ittiba. Jadi antara ittiba dengan taklid itu beda. Kalau taklid, kita nggak tahu dalilnya apa. Kenapa kamu berani misalnya melaksanakan KB? Bukankah itu haram, kata seseorang misalnya kan? Kenapa kamu berani menjadi penyanyi? Bukankah nyanyi itu haram, kata seseorang misalnya gitu. Nah, kalau kita mau mengharamkan nyanyi lagu, kita harus tahu dalilnya. Begitu juga kalau kita mau membolehkannya. Lagu itu, nyanyi itu kan tidak haram. Apa dalilnya? Maka dijelaskanlah dalilnya semua. Nah, maka setiap kali kita membuat istilah ittiba, bukan hanya definisi, tapi disebutkan contohnya. Ya, begitu juga taklid. Contoh taklid, ya pokoknya ikut aja lah. Gitu kan. Misalnya kalau taklid itu, kata Imam Syafi'i, sholat jemaah itu sunnah muakkad. Ya udah sunnah muakkad aja. Kalau gitu boleh sholat di rumah, nggak jemaah. Taklid aja kita, ikut Imam Syafi'i aja lah.
tanpa mengetahui dalilnya kan. Tapi kalau misalnya disebut sedangkan Imam Ahmad mengatakan sholat jemaah itu bagi tetangga masjid itu wajib. Gitu kan. Harus tahu kita dalil Imam Ahmad apa, dalil Imam Syafi'i apa. Sehingga kalau kita paham dalilnya, landasannya, maka itu disebut dengan ittiba. Kita mengikuti ulama tapi tahu kita dalilnya. Itu lebih bagus daripada kayak kerbau dicucu hidungnya. Kerbau cucu hidung itu apa? Itulah tadi. Yang nggak tahu dia dalilnya apa. Ikut aja. Sebenarnya itu darjahnya sangat rendah. Kalau taklid itu. Apalagi taklid buta. Kalau taklid buta kepada orang jahat, nah itu haram. Tapi kalau kepada ulama yang dianggap baik, soleh masih dibolehkan. Bagi yang orang awam yang tidak punya pengetahuan. Mengalami kesulitan untuk memahami agama. Adapun talfik, kalau talfik itu mencampur adukan pendapat imam mazhab. Nah, ini juga sebenarnya tidak boleh kalau untuk mencari iringan-iringan saja, seperti yang ketiga tadi di sini disebut, ya. Nah, boleh secara mutlak ini mencari, walaupun didorongkan keiringan untuk mengambil yang mudah-mudah. Ini pendapat yang sangat lemah, ini bahaya sebenarnya. Ya, nanti kalau dia mau nikah, misalnya menurut sebagian pendapat mazhab nggak wajib wali, maka nggak pakai wali dia. Nah, dia sendiri bisa menikahkan dirinya sendiri, gitu kan? Seperti kata Imam Hanafi. Nah, kerepotannya nanti kalau misalnya kita mengikuti pendapat, kita campur aduk pendapat ulama, maka nanti sebagian ulama mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan, nanti siapa yang mempertanggungjawabkan pendapat kita, amalan kita, gitu. Kita minta pertanggungjawaban Imam Syafi'i, karena menurut Imam Syafi'i begini. Nah, Syafi'i mengatakan nanti di hari hisab saya tidak ada mengatakan begitu. Anda kan mengikuti pendapat Imam Hanafi misalnya kan. Nah, jadi kita tidak ada yang imam yang mau mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kenapa? Karena kita mencampur adukan mazhab. Itu salah satu bahayanya. Ya, tapi kalau kita ikut pendapat Imam Syafi'i, nah nanti Imam Syafi'i, kenapa kamu buat gini? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Lalu kita jawab karena Imam Syafi'i mengatakan begitu, begini, dalilnya ini. Nah, lalu Imam Syafi'i mengatakan, iya benar. Kalau terjadi hari hisab. Ya, jadi semuanya dipertanggungjawabkan. Di dunia ini, semua yang kita lakukan ini harus ditanggungjawabkan. Ya, di akhirat nanti semuanya kita pertanggungjawabkan. Tidak ada satupun yang tidak kita pertanggungjawabkan. Semuanya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu itu kita harus mengerti dalil. Sebaiknya kita mengerti dalil apa yang kita lakukan, dalil perbuatan kita. Kenapa kita begini, kenapa kita begitu, harusnya kita tahu dalilnya ya. Jangan seperti kerbau dicucu hidungnya, ya ngikut aja. Itu namanya taklid buta. Taklid buta itu pendapat awam, itu awam yang paling sangat lemah ya, sangat tidak baik. Maka kalau sudah mahasiswi harusnya dia harus mengupgrade dirinya minimal ittiba. Ya. Kenapa kita boleh KB? Apa alasannya? Lihat alasannya. Pendapatnya ini. Kenapa nggak boleh KB? Ini dalilnya begitu. Tahu kita dalilnya, itu ittiba. Dan kalau talfik tadi seperti saya sebut, itu sebenarnya bahaya kalau untuk mencari yang ringan-ringan saja. Kenapa? Karena nanti tidak ada ulama yang mau mempertanggungjawabkan kita. Kecuali kita talfik itu, kita sudah mahir, tahu kita bisa mentarjih. Misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah, itu boleh melakukan talfik. Dilihat pendapat ulama, hadisnya, dalil-dalilnya, kalau lemah dibuang, yang diikuti yang sahih-sahih saja boleh. Ya, kenapa? Karena memang mereka sudah ahlinya, sudah paham dia kan tata cara berhukum, gitu ya. Nah, ketika ulama berkumpul, mereka melakukan talfik, nah itu boleh. Bahkan tak bermazhab pun boleh kalau kita sudah mampu sampai kapasitas di sana ya. Itu berkaitan dengan talfik. Kalau ijtihad itu ya namanya ijtihad. Ijtihad itu berasal dari kata jahada. Jahada itu sungguh-sungguh. Artinya kita mengerahkan seluruh kemampuan kita. Ya. Kalau nggak ada dalam Quran, dalam Sunnah, dalam hadis, maka kita dianjurkan berijtihad. Maka kata Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal, sebelum diutus ke Yaman menjadi hakim agung gubernur, ya dia mengatakan,
kaifa taqdi idza urida laka qada. Bagaimana cara engkau berhukum wahai Muaz ketika kau dihadapkan masalah? Kata Muaz bin Jabal, aku berhukum dengan kitab Allah. Ya. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, kitab Allah, aku berhukum dengan sunnah Rasulullah. Kalau nggak ada dalam sunnah, nggak kutemui, fajtahidu bi ra'yi. Aku akan berijtihad dengan menggunakan ra'yuku. Maka dipahamilah ayat-ayat Quran, ayat hadis-hadis yang mendekati maknanya dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, itu disebut dengan ijtihad. Jadi ijtihad itu kita bazlul wajdi, mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk memahami Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Nah, itu disebut dengan ijtihad ya. Maka ijtihad itu sebenarnya wilayah ulama, yang boleh berijtihad ulama. Bagaimana dengan orang awam? Orang awam boleh berijtihad kalau dalam kondisi terpaksa dan dia tidak punya pilihan gitu. Misalnya lagi jalan-jalan di hutan berkemah misalnya kan, atau camping pramuka, tiba-tiba seorang kalian ada yang misalnya nggak tahu dia arah kiblatnya mana. Nah, ini gimana kiblat kita mau sholat gitu kan, bingung mau tanya, sementara sinyal putus, nggak ada sinyal, tengah-tengah hutan, mau tanya sama orang ahli hukum nggak ngerti. Akhirnya kalian berijtihad sendiri, ya udahlah kita ngadep ke sana lah, kayaknya arah matahari sana, kita ke sana aja. Itu boleh. Nah, karena terpaksa dan dalam kondisi darurat, setiap orang untuk dirinya sendiri diwajibkan berijtihad. Jangan sampai tidak sholat karena nggak tahu kiblat, nggak usah sholat lah, nggak boleh. Tetap kita sholat, tetapi kita boleh memilih. Karena sinyal nggak ada, kita nggak bisa nelpon yang ahli hukum, kita ijtihad sendiri aja gitu. Oh kayaknya sana, udah nggak apa-apa, sana aja gitu. Nah, jadi ijtihad itu untuk imperadi, untuk diri sendiri boleh dalam kondisi terpaksa dan dalam kondisi kita tidak bisa bertanya kepada ahli hukum. Ya. Atau dalam kondisi waktunya mepet. Kalau tanya nanti, misalnya ada orang hanyut, ya, dia yang hanyut itu perempuan, terbuka pula orangnya mau kita tolong, dan nelpon ulama, nelpon orang nanya hukumnya, gimana nolong perempuan ini, aku nyentuh auratnya, itu lama-lama orang lebih dulu mati tenggelam kan, masih nanya ulama, nanya orang ahli hukum udah duluan mati, dia nggak perlu, ya udah selamatkan aja gitu, apalagi dalam kondisi terpaksa gitu ya. Maka boleh kita berijtihad dalam kondisi yang waktunya itu sangat mepet, harus diselesaikan, masalah itu harus diselesaikan segera gitu. Oke, saya kira itu saja ya. Jadi nanti makalahnya diperbaiki, dibenerin ya supaya bagus. Usahakan ngambil dari buku yang bagus lah, Profesor Amir Syarifuddin, Abu Jahroh, atau yang Wahab Juheli, atau boleh juga yang Wahab Khalaf ya. Jangan ngutip-ngutip dari internet itu, tulisan siapa itu. Contohnya juga nggak ada dan seterusnya. Saya kira itu saja ya, mudah-mudahan bisa dipahami.